Terus KPU dapat data dari mana Pak? Atau warga laporan sendiri? Jadi kalau yang dapat pendapatan kerja seperti saya ini, aku perlu bikin domisili juga Pak? Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabikun. Siap, Bu. Hai Sobat Pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Waikanan. Saya Adelema Teranghayu, kali ini akan membahas hal yang sangat penting tapi kadang sering kita lupain, yaitu pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau yang biasa disingkat dengan PDPP. Kepo nggak sih kenapa kita harus update data kependudukan padahal belum mau pemilu? Jangan kabur dulu ya, meskipun judulnya terdengar formal, tapi hal ini sangat penting banget untuk kita ketahui, apalagi untuk anak muda kayak kita. Dan di sini udah bersama saya narasumber kece dari KPU Kabupaten Waikanan, yaitu Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Bapak Lutfi M. Yusuf SHI. Halo Pak, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Gimana Pak, perjalanan dari lancar? Alhamdulillah lancar. Baik Pak, sebelumnya boleh minta perkenalan dulu kepada sobat ini agar mereka mengetahui profil Bapak. Siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih dimanapun berada, perkenalkan, saya Lutfi M. Yusuf dari KPU Waikanan, dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi, yang hari ini kami ucapkan terima kasih banyak yang buat program podcast ini. Kita sudah diajak ngopi bareng di sini. Baik Pak, sebelum kita mulai enaknya kita ngopi dulu Pak. Nah, yuk sobat pemilih semua, ngopi, kopinya diseruput, dan mantengin saya terus dong. Oke sobat pemilih, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi penting banget nih tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPP. Langsung aja nih Pak. Pertama jelaskan dulu apa itu pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ya, terima kasih Mbak Adel. Jadi pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan ini adalah proses yang dilakukan secara berkala dan bertahap oleh KPU Kabupaten Waikanan dengan tujuannya pemutahiran data pemilih khususnya di KPU Waikanan agar data kita ini selalu akurat, kemudian juga mutakhir, dan tentu yang paling penting adalah data kita valid. Itu. Nah, dari yang paling utama adalah data pemilih Kabupaten Waikanan ini valid ya, tidak ada yang fiktif begitu. Kemudian sederhananya begini, KPU Waikanan ini mengupdate secara berkala pemilih baru yang baru masuk 17 tahun itu langsung kita update, langsung kita data di KPU Waikanan. Seperti itu Pak Lutfi. Tapi bukannya kita baru update kalau udah pemilu sama ada ya Pak? Nah ini yang perlu orang sering salah paham ya. Mungkin teman-teman pemilih, sobat pemilih semua mengira bahwa update data itu setiap mau pemilihan saja gitu, atau pemilu saja. Pada dasarnya kita KPU Waikanan ini melakukan update data itu secara berkala Mbak. Secara berkala bertahap tiap bulan, yang kemudian setiap 3 bulannya kita tetapkan jumlah pemilih yang ada di Waikanan. Oh, jadi data pemilih ini harus terus dicek ya Pak? Harus nunggu pemilu sama pilkada aja? Betul banget Mbak. Jadi data pemilih itu selalu kita update secara berkala. Jadi sobat pemilih semua itu bisa cek apakah kita sudah masuk apa belum. Jangan sampai nanti pada saatnya sudah di hari H atau sudah hari H di PT sudah kita tetapkan, baru bingung namanya saya terdaftar di mana. Itu. Jadi kita harus update nih. Gua terdaftar di TPS mana ini? Udah terdaftar belum yang namanya jadi DPTS seperti itu. Oh, jadi dengan kata lain ini adalah bentuk kerja berkelanjutan KPU untuk tetap menjaga kualitas data pemilih. Betul sekali. Karena data pemilih ini adalah fondasi dasar untuk kesuksesan pemilu dan pemilihan itu sendiri. Karena data pemilih yang akurat, yang valid, itu menjadi salah satu kesuksesan dari pemilihan pemilu itu sendiri. Wah, berarti data pemilih ini nggak bisa disepelein loh sobat pemilih. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya.
Kenapa masyarakat khususnya kalangan muda perlu terlibat aktif dalam proses ini? Emang penting banget ya Pak buat anak muda kayak kita buat ngurusin data pemilih, kan masih lama kok. Ya, betul sekali Mbak Adel dan sobat pemilih sekalian. Kita sebagai kaula muda atau pemilih pemula itu justru dapat pemilih potensial. Di Indonesia ini pemilih potensial itu ada di kalangan pemuda. Jadi kita harus berperan aktif di situ untuk melihat, mengecek data-data kita sendiri apakah sudah kita siapa belum. Baik kita, saudara kita, keluarga kita sebagai pemula ini, sebagai pemilih pemula harus ada itu, karena kita daftar potensinya dari kita pemuda, maka kita sebagai pemuda ya harus berperan aktif begitu. Jangan sampai pemilih-pemilih pemuda malah tidak berperan aktif dalam proses pemilu, apalagi nggak mau benar, mau tahu tentang pemilu. Jangan sampai. Kita sebagai pemuda harus berani bergerak bahwa kemajuan bangsa negara kita ini adalah kita pemuda, seperti itu. Wah iya Pak, jangan sampai waktu hari H kita malah bingung, lah kok nama kita nggak ada di TPS. Nah itu dia Mbak Adel dan sobat pemilih, maka kita sebagai pemilih semuanya ini harus berperan aktif mengecek nama kita. Itu bisa kita cek di layanan online atau bisa datang langsung ke KPU Kabupaten Waikana. Oh iya Pak, saya sempat dengar nih, katanya dalam PDPB itu nggak ada PPS sama PPK. Oh iya Pak, saya sempat dengar nih, katanya dalam PDPB itu nggak ada PPS dan PPK yang biasanya bantu di lapangan. Nah, terus KPU dapat data dari mana Pak? Atau warga laporan sendiri? Iya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita KPU Waikanan memang tidak ada badan ad hoc ya, baik itu PPK atau PPS di luar tahapan, baik itu pemilu atau pilkada. Jadi kita KPU Waikanan khususnya divisi perencanaan data dan informasi tidak bisa nakal dong. Banyak dong cara-cara kita itu Mbak Adel. Wah, jadi ini seperti KPU punya plan B ya Pak? Ya, betul. Jadi banyak ya, banyak hal yang kita lakukan. Ini salah satunya kita bekerja sama dengan instansi pemerintahan seperti ada Dukcapil ya, kemudian ada dengan Dinsos, kemudian ada dengan TNI, Polri, karena teman-teman dari lembaga atau instansi ini memiliki data-data yang up to date ya, baik itu data orang meninggal, pemilih baru, potensial dan lain sebagainya gitu. Oh, jadi ini semacam kerjasama antar instansi ya Pak? Iya, betul sekali, kita bekerja sama antar instansi ya. Namun selain itu juga kita KPU Waikanan mempunyai harapan besar mengajak teman-teman pemilih, sobat pemilih untuk lapor ke KPU, bisa datang KPU atau via online. Jika ada perubahan data, mungkin sobat pemilih pindah rumah dari desa A ke desa B, dari kecamatan A ke kecamatan B, itu bisa berpartisipasi aktif ke KPU Waikanan, bisa datang langsung atau via online. Jadi kalau yang dapat penempatan kerja seperti saya ini, aku perlu bikin domisili juga Pak? Jadi begini ya, untuk sobat pemilih yang ditempatkan tugas ya bekerja di tempat bukan sesuai dengan KTP-nya, itu bisa kita laporan ke KPU juga. Namun itu nggak harus hari ini Mbak Ade, bisa juga nanti ketika ada tahapan kita akan data pemilih yang ditempatkan di kerja itu sesuai dengan surat yang diperintahkan di SK itu. Jadi langsung lapor KPU aja, apa kantor aja nih Pak? Bisa masuk kantor KPU atau nanti biasanya ketika tahapan itu kita menyediakan hotline dari KPU Waikanan. Oh, bisa online juga. Pak, lihat enaknya kita ngopi lagi nih. Mantap. Yes, benar memang ini. Yuk, sobat pemilih, kopinya diseruput. Tapi Pak, biasanya anak muda zaman sekarang ini masuk kategori kaum mageran. Ada nggak sih Pak solusi atau cara yang mudah untuk kami bisa ngecek data pemilih kami dari rumah? Baik sobat pemilih dimanapun berada, kaum mageran ini sudah fenomenal sekali ya di kita di Waikanan. Yuk kita pemuda jangan mageran, kita harus aktif. Kalaupun mager betul nggak bisa ngecek ke KPU Waikanan, bisa kok kita cek di
laman website kita ya, ada di layanan cek dpt.kpu.go.id. Jadi klik itu nanti bisa dicek DPT-nya untuk bisa masukkan NIK, dan bisa langsung cek DPT terdaftar di TPS mana, kampung mana, dan sebagainya. Tapi pesan saya untuk kaum pemuda jangan mageran ya, kita harus aktif. Masa depan bangsa bukan ada di pemuda yang mageran. Gitu. Wah, ternyata mudah sekali ya sobat pemilih. Asik juga tuh, kita bisa sambil main sambil cek data pemilih kita. Nice. Oh ya nih Pak, hampir lupa. Siapa aja sih Pak yang perlu melapor atau menyampaikan perubahan data? Ya, sobat pemilih dimanapun berada, perubahan data itu ada minimal ada 4 kategori penting ya untuk ada perubahan data itu. Yang pertama, sobat pemilih yang baru masuk 17 tahun atau baru menikah, itu perlu kita update sebagai pemilih baru. Kemudian yang kedua, ada sobat pemilih yang ada perubahan data seperti yang saya sebutkan di awal tadi, mungkin pindah rumah, pindah status dari belum kawin menjadi kawin, kemudian dan banyak lain sebagainya ya. Perubahan-perubahan data itu yang kedua. Yang ketiga, ini sobat pemilih yang pensiun dari TNI Polri atau baru dari TNI Polri. Jadi dalam DPT itu, sobat pemilih ketahui bahwa TNI Polri itu tidak punya hak pilih. Jadi ketika sobat pemilih baru jadi TNI Polri, maka sobat pemilih baiknya lapor ke KPU agar apa? Agar data sobat pemilih itu bisa kita hapuskan atau TNS-kan. Itu juga dari TNI Polri yang baru pensiun itu, TNI Polri yang baru pensiun itu juga punya hak yang sama dengan kita, maka kita daftar pemilih sebagai pemilih baru. Yang terakhir ini adalah sobat pemilih yang sangat keluarganya sudah meninggal dunia. Ini baiknya juga kita laporkan ke KPU agar kiranya langsung kita update, langsung kita hapus daftar pemilih yang bersangkutan. Gitu Mbak Del. Oh iya. Kalau untuk syarat-syaratnya mudah atau susah nih Pak? Kalau syarat tentu sangat mudah ya, karena kita KPU ini membuat pelayanan yang termudah bagi sobat pemilih semua. Misal dari poin kedua yang ada perubahan penduduk, sobat pemilih cukup mengantarkan atau mengirimkan KK terbaru sobat pemilih. Jadi sobat pemilih misal dari kampung A pindah ke kampung B, ini sobat pemilih bisa datang ke KPU dan membawa KK yang kampung B sehingga bisa kita cek DPT pemilih dan bisa langsung kita pindahkan. Wah, berarti ini penting banget ya Pak, biar tidak ada yang namanya pemilih ganda. Iya, benar banget Mbak Adel dan sobat pemilih semuanya. Jadi tujuan utama dari pemutahiran data berkelanjutan ini agar supaya data pemilih kita ini bisa valid, kemudian tidak ada lagi itu data-data pemilih yang fiktif gitu. Wah, pemilih fiktif itu maksudnya gimana ya Pak? Ya, jadi pemilih fiktif itu contohnya pemilih yang sebenarnya sudah meninggal ternyata masih ada, itu salah satu contoh dari pemilih fiktif. Atau kesalahan input data, namanya Adel Maharatu ditulis Adel Maharati, bisa seperti itu. Kalau pemilih ganda ini satu orang memiliki 2 data. Misal si A ini terdaftar di kampung A, kemudian pindah ke kampung B, di kampung B juga itu ada pemilih ganda, sehingga kita lakukan data berkelanjutan membersihkan itu. Data fiktif nggak ada, data ganda juga nggak ada. Itu harapan kita ada dan sobat pemilih sekalian. Baik Pak. Wah, serem juga tuh Pak kalau sampai kejadian, bisa nimbulin kecurigaan ya. Ya, maka dari itu Mbak, PDBB ini kita nggak cuma nunggu laporan aja ya, tetapi yang partisipasi masyarakat ini sangat kita nantikan agar kiranya data fiktif, kemudian data ganda ini bisa kita secara maksimal lah untuk membersihkan data-data tersebut. Ini adalah data yang selalu menjadi masalah kita di bagian data pemilih. Jadi bisa dibilang update data ini untuk sebagai pencegahan dini ya Pak? Ya, benar sekali Mbak Adel dan sobat pemilih. Jadi harapan kita nanti data itu sudah clear semua itu. Jadi kita tinggal fokus coblos, nggak lagi ada masalah tentang data. Baik, kita sudah mendengar banyak informasi hari ini. Sebagai penutup, ada pesan dari Bapak untuk generasi muda di WA? Pasti ya, buat teman-teman semuanya harus berperan aktif
untuk mengecek data, kemudian memperbaharui data. Teman-teman sobat pemilih semua harus aktif dengan itu, karena data yang akurat, data yang bersih ini adalah salah satu kesuksesan dalam pemilihan atau pemilih itu sendiri. Oke teman-teman, jadi intinya jangan nunggu pemilu dulu baru sibuk ngecek data pemilih. Terus kaget, kok nama gue nggak ada? Nah, makanya sekarang waktunya kita jadi pemilih yang cerdas. Bukan aktif pas nyoblos aja, tapi juga aktif untuk ngecek data diri kita. Caranya gampang banget kok. Cukup ngecek website cek dpt.online.kpu.go.id, terus masukin nik dan nama kalian, terus tinggal kalian cek deh apakah data kalian sudah sesuai atau belum. Betul banget pesan dari Mbak Ader ini ya, teman-teman semua sobat pemilih. Jangan sampai nanti sobat pemilih karena mageran nggak mau ngecek data pemilih di TPS-nya atau di KPU, giliran dicek nggak cocok, terus golput. Jangan sampai seperti itu, sayang banget itu. Satu suara itu menentukan bangsa kita loh ya. Jadi jangan sampai sobat pemilih nanti tidak berperan aktif, pasif, bahkan nggak mau peduli dengan pemerintahan kita gitu. Jadi sobat pemilih, kalau mageran, kalau muda, ayo aktif. Bisa sambil tidur-tiduran cek di PT kita. Ketika tidak kemana harus aktif di situ. Bantu kita KPU selalu perbaharui data pemilih agar agar pemilihan atau pemilu ke depan khususnya KPU kanan itu bisa memiliki data yang akurat, yang valid. Seperti itu Mbak Adel ya, sobat pemilih semuanya. So, yuk jadi anak muda yang melek demokrasi. Cek data kamu, bantu orang di sekitar juga, biar nanti pas pemilu kita tinggal bilang data aman, suara jalan. Sip, makasih udah dengerin podcast ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.